Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai budaya di dalamnya. Budaya-budaya tersebut melebur ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya makanan. Nah, tahukah teman-teman, budaya apa yang banyak mempengaruhi makanan di Indonesia? Ya, tentu saja budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa ini merupakan budaya yang mempengaruhi makanan di Indonesia hingga saat ini. Jika melihat jenis makanan khas Tionghoa, teman-teman tentu mengetahui beberapa di antaranya. Salah satunya adalah bakpao. Bakpao merupakan makanan tradisional Tionghoa, dikenal sebagai bakpao di Indonesia karena diserap dari bahasa Hokkien yang dituturkan mayoritas orang Tionghoa di Indonesia. Pao itu berarti bungkusan dan bak itu artinya daging. Jadi bakpao berarti bungkusan daging. Makanan serupa roti yang diisi daging atau kacang hijau ini merupakan makanan khas masyarakat Tiongkok. Bakpao pertama kali ditemukan oleh Zhuge Liang, seorang ahli militer Tiongkok. Ia menemukan resep bakpao ketika bersama prajuritnya harus melewati sebuah sungai berbahaya. Masyarakat lokal menyarankannya untuk menyediakan kepala manusia sebagai upaya pengorbanan mereka agar mereka dapat melewati sungai tersebut dengan selamat. Zhuge Liang tidak setuju untuk membunuh tentaranya demi pengorbanan tersebut. Ia kemudian memerintahkan tentaranya untuk memburu binatang dan membungkusnya dalam adonan tepung yang dibentuk menyerupai kepala manusia. Oleh karena ide mulia dari Zhuge Liang tersebut, resep bakpao ditemukan. Sejak saat itulah resep bakpao juga mulai menjadi bagian masyarakat Tiongkok yang seiring perjalanan waktu cukup dikenal di Indonesia dan seluruh dunia. Bakpao adalah cemilan yang tak hanya memiliki rasa enak dan menggugah selera saja. Lebih jauh, ini juga merupakan cemilan yang sehat dengan berbagai varian rasa yang menggiurkan. Bakpao ini merupakan makanan tradisional Tionghoa yang kini terus berkembang di Indonesia dan negara-negara lainnya. Makanan bakpao dulunya dibawa dan diperkenalkan oleh masyarakat asli Tionghoa sendiri ke masyarakat Indonesia maupun masyarakat lain di dunia. Di Cina atau Tionghoa, awalnya bakpao ini berisikan daging babi, tapi seiring berkembangan zaman, mulai ada varian-varian rasa yang terbaru seperti rasa kacang kedelai, kacang azuki, kacang hijau, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, awalnya bakpao berisi daging babi karena mayoritas masyarakat Tionghoa mengonsumsi daging babi, tapi seiring perkembangan zaman dan kuliner, isian dalam bakpao tidak melulu daging. Varian isian bakpao bermacam-macam, mulai dari rasa coklat, selai kacang, selai buah, daging ayam, dan hingga daging ikan dan juga daging sapi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri teman-teman tidak perlu ragu dengan resep bakpao yang ada di Indonesia ini karena menggunakan bahan-bahan yang halal karena mereka menyesuaikan dengan cita rasa orang Indonesia. Di Cina atau Tionghoa itu mereka menggunakan daging babi. Nah, sedangkan di Indonesia diganti menggunakan daging ayam maupun selai kacang dan selai buah-buahan lainnya. Itu adalah perbedaan antara bakpao yang ada di Cina yang menggunakan daging babi dan sedangkan di Indonesia menggunakan daging ayam. Seperti itu. Nah, sekarang itu meskipun banyak yang tidak mengetahui asal usul bakpao, tetapi bakpao ini telah populer di seluruh dunia sebagai salah satu makanan tradisional Cina. Posisi bakpao bahkan sanggup menggantikan nasi seperti yang kita lihat dalam film Shaolin. Seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia, bakpao ini sudah menjadi cemilan hari-hari ataupun juga masuk dalam cemilan yang ada dalam
acara atau pesta-pesta yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang akulturasi budaya Cina, Tionghoa, dan Indonesia, di mana saya membahas tentang sejarah atau asal-usul bakpao, di mana bakpao ini sudah menjadi ciri khas bahkan oleh-oleh untuk negara kita sendiri, Indonesia. Seperti itu. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman tentang kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, seperti itu. Bye-bye, kapan-kapan lagi kita berjumpa dalam video-video selanjutnya. Terima kasih.